Anda pasti pernah mendengar istilah garong, istilah yang disematkan pada mereka yang dianggap sebagai penjahat yang suka merampas dan mengambil harta orang lain. Bahkan, para koruptor juga seringkali disebut dengan istilah garong berdasi. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mengangkat sejarah munculnya istilah garong di kalangan masyarakat Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan. Semoga kita selalu dalam limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat menyaksikan. Antara tahun 1945 sampai 1947, tak ada seorang pun yang berani melewati jalur Toko Papu sampai Padalarang di atas jam 16.00. Pasalnya, dalam waktu tersebut, gerombolan bersenjata mulai beroperasi. Kelompok-kelompok liar itu adalah eks-para Romusa atau pekerja paksa di era bala tentara Jepang berkuasa yang kembali pulang dari seberang. Entah bagaimana mereka kemudian menjadi orang-orang jahat yang kerjaannya merampok orang-orang yang lewat di wilayah Padalarang dan sekitarnya. Orang-orang pada masa itu kemudian menamakan mereka sebagai garong, yang merupakan singkatan dari gabungan Romusa Ngamuk. Istilah inilah yang selama revolusi berkecamuk cukup mengganggu masyarakat. Mereka bukan saja dicari oleh pihak keamanan Republik, namun juga diincar oleh tentara Belanda. Sebab para garong ini tidak peduli korbannya orang Republik atau pihak Belanda. Selama berharta dan berduit, maka mereka akan menyikatnya tanpa ampun. Soal gejala munculnya garong ini dikonfirmasi oleh penulis kawakan, yaitu Pramudia Anantatur. Dalam sebuah karyanya yang berjudul Jalan Raya Pos Jalan Dendels, dia menuturkan pengalaman pribadinya selama menjadi seorang prajurit TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berpangkat Letnan II bagian Persurat Kabaran di Resimen Cikampek. Beliau berkisah, suatu hari di akhir tahun 1945, dirinya diutus oleh komandannya Letnan Kolonel Mufroni Mukmin untuk menyampaikan sepucuk surat kepada seorang komandan di wilayah Padalarang bernama Duje. Bisa jadi yang dimaksud oleh Pram sebagai Duje adalah Mayor Duje Suharsa, salah satu komandan batalion yang masuk dalam Resimen Cililin. Saat bercengkrama dengan prajurit-prajurit dari Resimen Cililin inilah, Pram mendengar cerita salah satu orang dari mereka mengenai banyaknya garong merajalela di wilayah Padalarang dan sekitarnya, termasuk Cililin. Menurut sang prajurit, para garong itu terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata yang tidak bergabung dengan tentara dan laskar atau pihak Belanda. Para garong ini biasanya merampok dengan menggunakan senjata api pendek. Senapan atau karabin pun digergaji larasnya menjadi pendek dan mudah disembunyikan di balik sarung. Gejala munculnya garong sebagai eks-Romusa yang memilih jalan gelap ternyata terjadi juga di wilayah Banyumas. Hal ini diungkap oleh M. Ali Humaydi, seorang peneliti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam sebuah tulisan hasil risetnya berjudul Gabungan Romusa Ngamuk Pertarungan Kekerasan di Kaki Pegunungan Dieng, Banjarnegara tahun 1942 sampai 1957. Menurut Humaydi, antara tahun 1942 sampai 1957 di wilayah-wilayah seperti Kalibening, Karangkobar, Batur,
Paweden, Wanayasa, Pekalongan Atas, dan Wonosobo muncul kelompok-kelompok penjahat yang dijuluki khalayak sebagai garong. Kendati kepanjangan sama dengan garong yang berada di Jawa Barat, namun para eks-Romusa yang terlibat bukanlah berasal dari seberang, melainkan Romusa lokal. Di wilayah Kresiden Banyumas tersebut, garong adalah nama kelompok yang seutuhnya penjahat. Mereka melakukan perampokan kepada siapapun tanpa pandang bulu dan bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai paradoks dari mereka, ada yang disebut maling suci. Berbeda dengan garong, maling suci menjalankan perampokan hanya kepada orang-orang kaya yang dinilai pro-Belanda. Mereka pun kerap membagikan hasil rampokan mereka kepada orang-orang tak berpunya, ujar Humaydi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian garong sendiri adalah perampok atau kawanan pencuri, penyamun. Belum jelas benar apakah istilah tersebut terbilang baru dalam khazanah bahasa Indonesia. Yang jelas, sebelum revolusi kemerdekaan, kata perampok sendiri kerap disejajarkan dengan kata penyamun. Demikian sekelumit kisah tentang asal-usul atau penamaan garong yang berasal dari kata gabungan Romusa Ngamuk. Bagaimana menurut Anda? Salam Maduluran.